Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membuat ya, atau tutorial tentang membuat es teh poci nih teman-teman. Es teh poci ya, yang lagi cukup viral lah. Banyak yang jualan, juga banyak yang laris nih ya teman-teman ya. Saya dapat beli di online mas. Ini bubuk ada dua mas. Ya. Ada yang jasmine. Kalau jasmine itu lebih ke pahit-pahit gitu mas. Ini untuk yang original. Oh iya. Original. Nanti satunya ada vanilla. Vanilla buat yang rasa-rasa gitu ya. Jadi kali ini kita pakai yang jasmine ya mas ya. Pertama ini air mentah mas. Air mentah, putih ya, biasa ya. Putih biasa. Ini, ini 1000 mili atau 1 liter. Taruh di panci ya mas ya. Taruh di panci lah. Kalau udah mendidih baru teh celupnya kita masukin. Gitu. Oke, ini sekarang udah mendidih ya mas ya. Langsung kita matiin, apinya matiin, terus ini kita angkat mas. Oke, jadi setelah mendidih, air mendidih, kita turunkan nih mas. Ini kita mau bikin biangnya mas. Biang ini, jadi bikinnya posisi air sedikit dulu, lalu diturunin dulu ya, enggak direbus enggak ya mas. Kayak gini aja, langsung kita masukin. Ini kita pakai 3. Setelah ini apa lagi mas? Setelah ini tinggal kita nunggu aja ini mas. 15 menit. Kurang lebih 15 atau 20. Ya 15 lah. Tuh kan warnanya mulai kecoklatan gitu mas ya. Nah ini setelah 15 menit ya mas ya. Warnanya udah berubah. Yang tadinya putih ya sekarang udah coklat pekat juga ya mas ya. Coklat pekat kayak gini. Soalnya ini airnya baru 1 liter ya, belum kita tambah lagi. Nanti kita tambah lagi mas. Nah kita ambil dulu mas ininya mas. Ininya kita singkirin aja. Bubuknya udah nggak kepake. Ini tinggal airnya. Lalu kita kasih gula mas. Langsung masukin gitu ya? Iya langsung masukin. Gulanya langsung. Gulanya? Ini setengah kilo. Ini kita masukin sambil kita aduk ya mas ya. Sampai larut. Jadi aduk terus sama serut. Iya. Larut gitu ya? Sampai benar-benar larut. Nah ini udah mas, udah nggak ada gula. Ya. Udah larut semua ya. Rata ya, gula sama airnya udah menyatu. Iya udah nyatu. Setelah ini gimana lagi? Langsung kita pindah ke tempat besar kayak gini mas. Ini tremos. Tremos ya. Lalu kita masukkan. Langkah selanjutnya kita kasih air matang. Iya sebanyak 3 liter. 1 masuk. Ya. Ini 2 liter. 2. Nah nih 3. Ini 3 liter. Cukup nggak mas ya? Cukup. Kita siap sajikan ini mas. Udah kayak gini aja, simple ya mas. Siap dijual ya? Siap, ini tinggal gampang ya? Gampang sekali mas, semua bisa lah, semua orang bisa. Bikinnya. Ini cupnya. Sini ada es batu kristal. Kristal lah mas ya? Iya, pakainya kristal. Langsung kita kasih biangnya, biang teh ya. Ini yang 2.500 ya mas. Kita coba bikin yang 4.000. Ini yang gede. Sama. Kita kasih es batu. Nah, es batunya separuh ya. Langsung kita kasih biang tehnya. Oke. Tinggal dipres jadi. Yang ini berapa nih mas? 4.000 mas. 4.000 Iya. Cepat dapat duitnya mas ya? Cepat mas. Ini kalau di lapak, mas, berebutan, ngantri, apalagi panas-panas siang ya. Anak-anak sekolah tuh paling doyan es teh poci, murah, rasanya enak ya. Juga varian rasanya juga banyak sih. Ini kalau mau pakai susu tinggal kasih susu. Tinggal kasih susu. Pakai rasa ya tinggal kasih rasa gitu, rasa apa terserah. Kebetulan kok ada yang viral kayak gini dan ya nyobalah. Kayak prinsip saya kan memang
ingin bagaimana caranya kita punya penghasilan ke-1, ke-2, ke-3 ya. Kalau bisa ya seterusnya semampu kita lah. Berarti sampai nih dari muda ini udah berambisi sukses ya Mas ya? Harus Mas, harus. Justru masa-masa muda itu masa yang tepat Mas. Buat kita mencoba banyak hal ya. Buat kita jatuh bangun itu ya masa muda. Kalau kita udah terlanjur tua, ya tenaga udah berkurang, semangat udah berkurang, dan kalau tua tuh harusnya yang pasti-pasti Mas. Karena kita udah punya tanggungan istri, anak, dan lain sebagainya, itu harus yang pasti-pasti kan. Tapi kalau anak muda kan masih mencari jati dirinya ya. Jadi waktunya kita mencoba banyak hal ya di sini, masa muda ini. Hidup itu pilihan ya Mas ya. Silahkan teman-teman anak-anak muda mau pilih mana ya, antara seneng-seneng nggak mikirin masa tua, ya nggak apa-apa, silakan, itu pilihan teman-teman semua. Tapi jangan nyesel nanti ketika sudah tua, karena kita nggak ada persiapan, kita dipaksa untuk kerja memenuhi kebutuhan di saat usia kita yang udah tua, di saat tenaga kita itu udah seharusnya ya nyantai di rumah, nggak kerja keras kayak gitu lagi gitu Mas. Beda cerita kalau masa muda kita berjuang untuk merintis usaha kayak gitu, untuk belajar, ngembangin diri gitu. Nanti tuanya ya insya Allah enak, kita sendiri yang ngerasain gitu. Punya impian nggak Mas? Impiannya ya pengen sukses ya, membahagiakan kedua orang tua ya. Jadi sukses itu gini Mas, kalau menurut saya itu sukses itu ketika uang masuk ke kantong kita, meskipun kita nggak kerja. Jadi kerja itu nggak wajib lagi bagi kita. Tapi uang tetap masuk, itu baru sukses Mas. Sukses menurut saya ya kalau kita udah financial freedom, kita udah bebas secara keuangan, kita nggak mikirin lagi kerja dapat uang buat ini, enggak. Kita saran buat teman-teman ya, anak-anak muda yang mau mulai usaha, jangan pernah takut ya, karena teman-teman harus sadar bahwa teman-teman itu masih muda loh ya. Anak muda itu ya seharusnya pemberani Mas. Kalau muda itu lemah cengeng, saya rasa nggak tepat ya. Mumpung masih muda, ayolah keluar dari zona nyaman, kita mencoba apapun yang ada di pikiran teman-teman, apa ide itu munculkan, wujudkan ya. Kalau itu hanya sebatas angan-angan pikiran itu, kita bakalan nyesel. Kalau kita berpikir, ini peluang nih, tapi kita takut nggak menjalankan. Ternyata di suatu saat ada orang lain yang menjalankan itu Mas, ide kayak gitu, kemudian sukses. Itu kan kenapa dulu nggak saya lakuin kayak gitu kan. Ternyata dilakuin orang yang sukses orang itu. Jadi punya ide apa, munculkan, nggak perlu takut apapun ya. Yang penting melangkah dulu. Semua ada jalan lah, di balik kesulitan itu ada kemudahan Mas. Nggak perlu takut, itu udah digariskan sama Yang Maha Kuasa lah. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Jadi di balik walaupun kita usaha sepi, ya tetap pasti ada ramainya, pasti ada masanya kita naik. Yang penting kita sabar apa tidak kayak gitu.